Pagi itu, langit masih abu-abu. Jalanan mulai ramai oleh suara motor dan klakson kendaraan yang saling mendesak. Raka, pemuda sederhana yang bekerja serabutan, berjalan tergesa sambil menenteng tas lusuhnya. Ia harus segera tiba di tempat kerja sebelum mandor datang kalau terlambat. Upahnya dipotong. Di tengah langkah cepatnya, Raka melihat seorang nenek berdiri di tepi trotoar. Tubuhnya gemetar, tangan kanannya memegangi dada. Sementara tangan kirinya berusaha menghentikan mobil yang lalu lalang. Namun tak ada satupun kendaraan yang melambat. Beberapa orang hanya menoleh sebentar, lalu berlalu seperti tidak terjadi apa-apa. Raka ragu, waktu terus berjalan. Dalam pikirannya, ia menimbang, kalau aku berhenti, aku pasti terlambat. Tapi kalau aku lanjut, bagaimana kalau nenek itu butuh pertolongan? Setelah menarik napas, ia memutuskan. Raka mendekat. "Nek, kenapa? Perlu bantuan?" Tanyanya hati-hati. Nenek itu menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Nak, nenek pusing. Mau menyeberang, tapi kaki nenek lemas." Tanpa berpikir panjang, Raka menggenggam tangan nenek itu. Ia menuntunnya perlahan, menunggu momen aman, lalu menyeberangkan. Mobil yang melaju kencang membuat jantungnya berdebar. Tetapi ia tetap fokus melindungi nenek di sisi kirinya. Sesampainya di seberang, nenek hampir terjatuh. Raka segera memapahnya ke bangku kecil di dekat halte. "Minum dulu, Nek," katanya sambil memberikan botol air yang seharusnya ia bawa untuk bekerja. Nenek menghela napas lega. "Terima kasih, Nak, tidak banyak orang yang mau berhenti hari ini." Raka hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Nek, yang penting nenek baik-baik saja." Dalam hati, ia tidak mengharapkan apapun, hanya perasaan hangat sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini. Namun, tepat ketika ia hendak pamit dan kembali berlari menuju tempat kerja, nenek itu memanggilnya. "Nak, tunggu sebentar. Nenek ingin mengenalmu." Raka berhenti. Ia menoleh tidak tahu bahwa keputusannya pagi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Raka duduk kembali di bangku halte, masih memegang tas lusuhnya. Nenek itu menatapnya lekat-lekat, seolah sedang menilai sesuatu bukan dengan curiga, melainkan dengan tatapan hangat yang sulit dijelaskan. "Namamu siapa, Nak?" tanya nenek itu perlahan. "Raka, Nek," jawabnya singkat. "Nenek Sari," ucapnya sambil tersenyum tipis. "Kamu kerja di mana?" Raka sedikit canggung. "Serabutan saja, Nek. Hari ini bantu-bantu di proyek bangunan. Besok belum tentu ada kerjaan lagi." Nenek Sari mengangguk pelan, seakan menyimpan pertanyaan lain yang tidak jadi diucapkan. Angin pagi berembus, membawa suara kendaraan yang terus berlalu. "Kamu tahu," kata nenek Sari akhirnya, "banyak orang tadi melihat nenek, tapi mereka pura-pura tidak melihat." Raka terdiam. "Kenapa kamu berhenti?" lanjutnya. Raka menunduk, berusaha merangkai kata. "Entahlah, Nek, mungkin karena aku ingat ibu, kalau beliau yang berdiri di situ sendirian. Aku ingin ada orang baik yang menolongnya juga." Nenek Sari tersenyum kali ini lebih lebar. Ada sesuatu yang berkilat di matanya. "Kalau begitu, terima kasih untuk kebaikanmu," katanya lembut. "Tidak semua orang mau menolong tanpa memikirkan balasan." Raka menggeleng. "Aku benar-benar tidak berharap apa-apa, Nek. Semoga nenek sehat saja. Aku harus pergi dulu. Kalau tidak, aku bisa kehilangan kerja hari ini." Ia bangkit, bersiap melangkah. Namun nenek itu kembali memanggilnya. "Tunggu, setidaknya, izinkan nenek menelpon seseorang untuk menjemput." Nenek takut pusingnya kambuh. Nenek Sari merogoh tas kecilnya, mengambil ponsel sederhana, lalu menelpon dengan suara pelan. Sementara menunggu, Raka berdiri canggung di dekat halte. Waktu semakin mendesak, pikirannya berputar antara tanggung jawab dan rasa iba. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Sopir muda keluar, membungkuk hormat pada Nenek Sari. "Nenek, mari, saya antar," katanya sopan. Nenek Sari bangkit, lalu menatap Raka sekali lagi. "Raka, ikut sebentar. Hanya beberapa menit. Nenek ingin memastikan kamu pulang selamat nanti." Raka kaget. "Tidak usah repot, Nek. Tolong," potong Nenek Sari lembut, namun tegas. Ada sesuatu pada suaranya, bukan memaksa, tapi sangat meyakinkan. Raka akhirnya mengangguk. Ia tidak tahu, perjalanan singkat itu sebenarnya sedang membawanya ke sebuah tempat, dan ke sebuah rahasia besar yang belum pernah terlintas dalam hidupnya. Mobil hitam itu melaju tenang meninggalkan tepi jalan. Di dalam, suasana terasa sunyi. Raka duduk di kursi belakang, bersebelahan dengan Nenek Sari. Sesekali ia melirik jam tangan bututnya. Waktu kerja sudah lewat beberapa menit. "Habis sudah upah hari ini,"
batinnya. Namun anehnya, ada perasaan lain yang menahan keluh kesah itu, rasa penasaran. Mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi berlapis kaca. Pintu otomatis terbuka, menampakkan lobi luas dengan lampu kristal menggantung anggun di langit-langit. Orang-orang bersetelan formal berjalan terburu-buru, seolah setiap langkah punya tujuan besar. Raka menelan ludah. Tempat apa ini? Sopir membuka pintu dan membantu Nenek Sari turun. Semua petugas keamanan yang melihatnya langsung menunduk hormat. "Selamat pagi, Bu," sapa mereka. "Bu, bukan Nenek." Raka semakin bingung. "Kemari, Raka," kata Nenek Sari lembut, menuntunnya masuk ke lobi. Aroma kopi dan parfum mahal memenuhi udara. Lantai marmer berkilau seolah tak pernah diinjak debu. Di resepsionis, seorang wanita muda tersenyum sopan. "Sudah disiapkan, Bu, ruang rapat utama." Raka berhenti sejenak. Ruang rapat utama. Lift terbuka. Mereka naik ke lantai paling atas. Ketika pintu terbuka, hamparan kota terlihat dari dinding kaca yang luas. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang, kursi elegan, dan layar besar terpampang. Nenek Sari berjalan dengan langkah tenang, lalu duduk di kursi ujung meja, posisi yang jelas bukan untuk tamu biasa. "Duduklah," katanya pada Raka. Raka menurut, meski jantungnya berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, 3 orang pria berjas masuk tergesa. Mereka tampak terkejut melihat Raka, namun segera menata ekspresi. "Maaf, Bu, kami kira rapat hanya internal," kata salah satu dari mereka. Nenek Sari mengangkat tangan, meminta mereka diam. "Ini penting, kenalkan, ini Raka." Para pria itu mengangguk sopan, meski bingung. Nenek Sari lalu menoleh pada Raka. "Raka, ada sesuatu yang belum Nenek ceritakan. Gedung ini, perusahaan ini, semua berada di bawah tanggung jawab Nenek." Raka terperangah. Kata-kata itu bergema di kepalanya. "Pemilik perusahaan." Nenek Sari mengangguk pelan. "Ya, dan pagi ini, Nenek melihat sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hatimu." Raka tak mampu berkata-kata. Semua terasa seperti mimpi. "Karena itulah," lanjut Nenek Sari, "Nenek ingin menawarkan sesuatu. Bukan uang cepat, bukan hadiah sesaat, tapi sebuah kesempatan. Namun sebelum itu, Nenek ingin tahu, jika hidup memberimu pilihan besar, apakah kamu tetap akan jujur pada dirimu sendiri?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menekan dada Raka. Ia tidak tahu. Jawaban yang akan ia berikan jujur atau tidak dapat menentukan masa depannya. Dan di balik semua itu, ada orang-orang di ruangan itu yang tidak senang melihatnya berada di sana, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Raka masih duduk terpaku. Kata-kata Nenek Sari bergema di kepalanya, menimbulkan rasa tak percaya. Gedung megah, puluhan karyawan, rapat besar, semuanya berada di bawah kendali wanita renta yang tadi hampir pingsan di pinggir jalan. Salah satu pria berjas, bernama Pak Dirga, batuk kecil lalu berkata sopan, "Bu, apakah benar pemuda ini perlu ikut dalam rapat? Agenda kita hari ini cukup penting." Nenek Sari menoleh pelan. Tatapannya tiba-tiba berubah tegas. "Justru karena penting, Raka harus ada di sini." Keheningan turun. Para eksekutif saling pandang, tetapi tak ada yang berani membantah. Nenek Sari menghela napas, lalu mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, sebelum perusahaan ini sebesar sekarang, Nenek pernah berada di posisi seperti Raka, miskin, diremehkan, dan tak punya siapa-siapa. Saat itu, seseorang menolong Nenek tanpa meminta imbalan apapun, hanya kebaikan sederhana. Tapi kebaikan itulah yang menjadi alasan Nenek bertahan. Raka menatapnya, terkejut. Nenek berjanji, lanjutnya, kalau suatu hari punya kekuatan dan harta, Nenek akan mencari orang-orang yang berhati tulus, bukan yang pandai menjilat, bukan yang hanya mengejar keuntungan. Pak Dirga tampak gelisah. "Bu, apa maksudnya?" "Maksud Nenek," jawab Nenek Sari tenang, "perusahaan ini sedang mengalami masa transisi. Kita butuh orang baru, seseorang yang melihat manusia lebih penting daripada angka. Dan pagi ini, Tuhan menunjukkan satu." Semua mata mengarah pada Raka. Raka langsung menggeleng, panik. "Nek, jangan salah. Aku hanya orang biasa. Aku bahkan tidak lulus kuliah. Kerja pun tidak tetap." Nenek Sari tersenyum. "Itulah kenapa Nenek percaya padamu. Kadang, orang yang paling tahu arti perjuangan justru yang paling mampu memimpin dengan hati." Kata memimpin membuat Raka terdiam. "Tenang," lanjutnya, "Nenek tidak meminta kamu memimpin sekarang. Tapi Nenek ingin memberimu kesempatan belajar langsung di sini dari bawah. Jujur dan pelan-pelan. Semua biaya pelatihan,
sekolah lanjutan, dan kebutuhanmu. Nenek tanggung. Raka terperangah. Kesempatan sebesar itu terasa terlalu berlebihan. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara lain menyela. Maaf, Bu, kata Pak Dirga dengan nada lembut tapi tajam. Kita harus berhati-hati. Tidak ada jaminan anak ini tidak memanfaatkan kebaikan ibu. Mungkin dia terlihat tulus, tapi siapa tahu niatnya. Kalimat itu menusuk. Raka menunduk sakit, tapi ia tidak membalas. Nenek Sari menatap Pak Dirga lama, lalu berkata pelan, itu sebabnya kita akan menguji kejujurannya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ia kembali menatap Raka. Raka, beberapa hari ke depan akan ada tugas pertama untukmu. Tugas sederhana, tapi di situ nenek akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Tidak ada paksaan. Jika kamu menolak, nenek tidak akan marah. Raka menelan ludah. Di satu sisi, ia takut mengecewakan. Di sisi lain, ada harapan baru yang perlahan menyala. Baik, Nek, jawabnya akhirnya, aku akan mencoba. Tapi aku hanya ingin tetap menjadi diriku sendiri. Senyum Nenek Sari mengembang hangat, puas. Justru itu yang nenek harapkan. Di luar ruangan, langit mulai cerah. Tapi tanpa disadari, bayangan masalah perlahan mendekat ada. Orang yang tidak rela seorang pemuda, sederhana memperoleh kesempatan emas. Dan diam-diam menyiapkan rencana kotor. Hari pertama Raka magang di perusahaan berjalan penuh kebingungan. Ia ditempatkan di bagian administrasi meja kecil di sudut ruangan, dekat jendela. Pekerjaannya sederhana, mengecek berkas, mencatat data, dan membantu staf lain jika diperlukan. Beberapa pegawai memandangnya dengan heran. Ada yang berbisik-bisik, ada yang pura-pura ramah. Katanya anak baru itu dibawa langsung sama ibu pemilik, ujar seseorang pelan. Masa? Mukanya kayak kuli bangunan, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Raka mendengarnya, tapi pura-pura tidak peduli. Ia mengingat pesan Nenek Sari, bekerjalah seperti biasa, seolah tidak ada yang memperhatikan. Menjelang siang, Pak Dirga memanggilnya ke ruangannya. Ruangan itu rapi dan dingin, penuh rak berkas dan piagam penghargaan. Pak Dirga menatap Raka dengan senyum tipis yang sulit ditebak. Raka, katanya pelan, aku dengar Ibu Sari sangat mempercayaimu. Itu hal yang langka. Raka hanya mengangguk, tak berani banyak bicara. Aku ingin memberimu tugas kecil. Ada beberapa berkas pengajuan dana proyek, semua sudah disetujui Ibu. Tapi, untuk prosesnya, biasanya ada biaya pelicin agar cepat turun. Ia mendorong map tebal ke arah Raka. Raka membaca sekilas jumlah uangnya tidak kecil. Yang perlu kamu lakukan hanya membawa berkas ini ke keuangan. Dan katakan bahwa ibu setuju biaya tambahan ini. Nanti, sedikit uang akan mengalir ke rekeningmu sendiri. Anggap saja bonus awal. Raka langsung terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi, nenek tidak pernah bilang soal biaya tambahan. Ucapnya ragu. Pak Dirga menyandarkan tubuh, tersenyum dingin. Itu urusan orang-orang lama di sini. Kalau kamu ingin cepat naik, ikuti saja alurnya. Lagi pula, tidak ada yang akan tahu. Kalimat terakhir itu menggema di kepala Raka. Di satu sisi, uang itu bisa membantu keluarganya membayar hutang, memperbaiki rumah, bahkan membuatnya tidak perlu kerja serabutan lagi. Namun di sisi lain, ia teringat tatapan Nenek Sari dan cerita tentang orang yang menolongnya dulu. Tulus tanpa pamrih. Raka menggenggam map itu erat. Maaf, Pak, katanya akhirnya, suaranya bergetar namun tegas. Saya tidak bisa berbohong atas nama nenek, kalau prosesnya harus jujur dan lama. Biarlah, saya siap menunggu. Senyum Pak Dirga menghilang, matanya menyipit sesaat. Baik, katanya datar. Kalau begitu, kembalikan saja berkas itu. Raka menyerahkan map dengan hati-hati, lalu pamit keluar. Ia merasa lega tetapi juga khawatir. Keputusan barusan mungkin membuatnya punya musuh. Begitu pintu tertutup, ekspresi Pak Dirga berubah gelap. Anak ini menyulitkan, gumamnya. Kalau dibiarkan, dia akan merusak semua aturan tak tertulis di sini. Ia mengambil ponsel, menekan nomor seseorang. Lakukan saja seperti biasa, katanya pelan. Pastikan kalau terjadi masalah, semua kesalahan jatuh pada Raka. Di luar, Raka kembali ke mejanya. Tidak tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai, dan godaan yang lebih besar sedang menunggu. Siap menjebaknya kapan saja. Hari-hari berikutnya, Raka mulai terbiasa dengan ritme kerja kantor. Ia belajar pelan-pelan, mencatat setiap arahan, dan tidak pernah mengeluh meski pekerjaan tampak sepele. Namun, tidak semua orang menyukainya. Di meja sebelah,
ada seorang karyawan bernama Arman sudah lama bekerja, tetapi tak pernah naik jabatan. Sejak hari pertama, tatapannya pada Raka selalu dingin. Gampang sekali ya hidupmu, bisik Arman suatu kali pada rekannya. Baru masuk, sudah dekat dengan pemilik, tinggal duduk manis, tunggu naik. Rekannya menimpali, mungkin memang pintar. Arman mendengus, atau mungkin pandai berpura-pura. Sejak saat itu, gosip mulai beredar bahwa Raka hanyalah anak titipan, pemalas yang hanya memanfaatkan kebaikan pemilik perusahaan. Raka mendengarnya, tetapi memilih diam. Ia hanya semakin rajin bekerja. Suatu sore, saat hendak pulang, Arman menghampirinya. "Rak," katanya terlalu ramah. "Ikut sebentar ke belakang. Ada barang inventaris yang harus dipindahkan. Biasanya tugas anak baru." Tanpa curiga, Raka mengikuti. Mereka menuju gudang kecil di lantai bawah. Di sana, Arman menunjukkan beberapa kardus. "Bantu angkat ini ke mobil perusahaan," katanya. Raka mengangguk, lalu mengangkat satu persatu. Saat sebuah kardus terbuka sedikit, ia melihat isinya. Alat elektronik baru masih tersegel. Jumlahnya tidak sedikit. "Ini mau dikirim kemana?" tanya Raka. Arman tersenyum tipis. "Sudah ada yang atur. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting, tanda tangan di sini." Ia menyodorkan lembar pengiriman atas nama Raka. Raka memandangi kertas itu. "Kenapa pakai namaku?" "Prosedur," jawab Arman cepat. "Biar kamu kelihatan punya kontribusi." "Tenang saja." Tiba-tiba, potongan percakapan Pak Dirga terlintas di benaknya. Soal aturan tak tertulis dan masalah yang bisa dijatuhkan padanya kapan saja. Raka menahan napas. "Maaf, Man, aku mau cek dulu ke bagian logistik. Takutnya salah." Senyum Arman menghilang. "Tidak usah repot. Tanda tangan saja." Raka menggeleng pelan. "Kalau ini memang prosedur, pasti ada catatan resminya. Biar aku pastikan." Tanpa menunggu jawaban, ia membawa lembar itu ke kantor logistik. Petugas di sana memeriksa komputer, lalu mengernyit. "Tidak ada jadwal pengiriman hari ini, apalagi atas nama kamu." Raka terdiam. Beberapa menit kemudian, manajer keamanan dipanggil. Mereka pergi ke gudang dan mendapati Arman sedang mencoba memindahkan kardus dengan tergesa. "Arman, apa ini?" "Kau," tegur manajer. Wajah Arman pucat. Saya hanya menjalankan instruksi Pak Dirga." Namun ketika dicek, tidak ada satu pun surat resmi. Karyawan berkumpul. Bisik-bisik berubah menjadi keheningan. Arman menoleh tajam pada Raka. "Kamu yang menjebakku. Kamu pura-pura polos, tapi mau menyingkirkan orang lama." Raka terkejut. "Aku hanya memastikan semuanya sesuai aturan. Aku tidak menuduh siapapun." Tetapi fitnah sudah terlanjur menyebar. Beberapa orang mulai memandangnya dengan curiga seolah dialah sumber masalah. Malam itu, Raka pulang dengan langkah berat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit. "Apakah aku salah menerima kesempatan ini?" Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Namun di ponselnya, muncul pesan singkat dari nomor yang sudah dikenalnya. "Tetaplah jujur, meski orang lain tidak melihat. Nenek percaya, Sari." Raka memejamkan mata. Di tengah semua fitnah, ada seseorang yang tetap berdiri di sisinya. Ia tidak tahu, fitnah hari ini hanyalah awal karena besok masalah yang jauh lebih besar akan mengguncang seluruh perusahaan. Dan nama Raka berada di baris teratas. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Petugas keamanan mondar-mandir, beberapa kepala divisi dipanggil ke ruang rapat utama. Desas-desus beredar, ada audit mendadak. Raka duduk di mejanya, berusaha tetap bekerja seperti biasa. Namun dadanya sesak. Ia khawatir bukan hanya soal gosip, tetapi tentang kemungkinan jebakan lain yang tidak ia sadari. Tiba-tiba, seorang staf mengetuk mejanya. "Raka, kamu diminta ke lantai atas, sekarang." Ruang rapat besar sudah penuh ketika ia masuk. Di ujung meja, Nenek Sari duduk dengan wajah tenang, ditemani tim audit independen. Di sisi lain, Pak Dirga dan beberapa manajer terlihat gelisah. "Silakan duduk, Raka," ucap Nenek Sari lembut. Ketua tim audit berdiri. "Dalam 2 minggu terakhir, kami menemukan beberapa kejanggalan pada pengadaan barang elektronik. Ada bukti pengalihan barang keluar gudang tanpa surat resmi." Beberapa orang menunduk. Suasana menegang. "Yang menarik," lanjutnya, "pengalihan itu hampir saja disahkan atas nama karyawan baru bernama Raka." Bisik-bisik mulai pecah. Semua menoleh ke arahnya. Raka menggenggam tangannya erat. Namun audit tidak berhenti di situ. Ketua tim menyalakan layar. Rekaman CCTV ditampilkan. Arman mengatur kardus, menelpon seseorang,
lalu mempersiapkan lembar pengiriman yang mencantumkan nama Raka, terekam pula saat Raka menolak menandatangani dan pergi menuju logistik. Ruang rapat mendadak hening. Ketua audit berkata tegas, bahkan sebelum kejadian itu, kami menemukan pola, praktik biaya tambahan yang tidak pernah disahkan pemilik. Ternyata, pola tersebut dikoordinasikan oleh beberapa pihak dan yang paling menonjol berasal dari arahan Pak Dirga. Semua mata beralih ke Pak Dirga. Wajahnya memucat, tapi ia mencoba tenang. Itu hanya kesalahpahaman. Tradisi lama, tidak ada yang dirugikan. Nenek Sari menatapnya tajam. Tradisi yang merugikan kejujuran tetaplah kesalahan. Ia mengetuk meja perlahan. Raka, ceritakan dari sudut pandangmu. Jujur saja, suara Raka lirih, tapi mantap. Ia menjelaskan semuanya mulai dari tawaran biaya pelicin, ajakan Arman ke gudang, hingga keputusannya mengecek dulu ke logistik. Ia menutup kalimatnya, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya tidak ingin berbohong memakai nama nenek. Beberapa orang menunduk malu. Ketua audit kembali bicara. Dengan bukti yang ada, jelas Raka tidak bersalah. Justru sikapnya mencegah kerugian perusahaan. Nenek Sari mengangguk. Terima kasih, Nak. Lalu tatapannya beralih pada para manajer yang terlibat. Keputusan diumumkan, Arman dikenai sanksi berat. Sementara Pak Dirga dicopot dari jabatannya dan diserahkan pada proses hukum perusahaan. Pak Dirga bangkit berdiri, wajahnya marah. Semua ini karena pemuda itu. Serunya, menunjuk Raka. Kalau bukan karena dia, tidak akan ada audit. Nenek Sari menjawab pelan, namun tegas. Kalau bukan karena salahmu, tidak akan ada masalah. Kata-kata itu mematahkan perlawanan terakhirnya. Rapat berakhir. Orang-orang keluar satu persatu. Beberapa karyawan yang dulu memandang rendah, kini menghampiri Raka. Maaf ya, kami salah menilai. Terima kasih sudah menyelamatkan perusahaan. Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak merasa menang, hanya lega karena kebenaran muncul. Di luar ruangan, Nenek Sari berjalan mendekatinya. Ini baru permulaan, Raka, katanya. Kejujuranmu hari ini akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Dan mulai sekarang, Nenek punya rencana lebih besar untukmu. Raka mengangguk, masih belum mengerti. Namun di lubuk hatinya, ia tahu ujian berat telah lewat. Dan sebuah pintu baru sedang terbuka, menunggu untuk dilangkahinya. Beberapa hari setelah audit besar itu, suasana perusahaan perlahan kembali normal. Namun bagi Raka, segalanya terasa berbeda. Banyak karyawan kini menyapanya ramah, bukan lagi dengan tatapan curiga. Suatu pagi, ia dipanggil ke ruang paling atas ruangan yang dulu membuatnya gugup. Kali ini, langkahnya lebih tenang. Di dalam, Nenek Sari menunggu dengan secangkir teh di tangannya. Duduklah, Nak, katanya. Raka menurut. Ia menunggu, tidak berani bertanya. Nenek Sari tersenyum. Kamu tahu, hidup selalu memberi hadiah, tapi hanya pada orang yang siap menerimanya dengan hati bersih. Ia membuka sebuah map tebal dan mendorongnya ke arah Raka. Ini hasil keputusan Dewan. Mulai hari ini, kamu resmi diterima sebagai karyawan tetap, bukan lagi magang. Kamu akan ditempatkan di program pelatihan kepemimpinan yang nenek bentuk sendiri. Raka menatapnya tak percaya. Kepemimpinan? Aku? Ya, jawabnya mantap. Kamu akan belajar tentang manajemen, keuangan, dan cara memimpin tim. Semua biaya sekolah malam dan kursus profesional nenek tanggung. Sebagai gantinya, kamu berjanji hanya satu hal, tetap jujur. Dadanya menghangat. Benar-benar tidak pernah ia bayangkan sampai sejauh ini. Tapi, Nek, kenapa aku? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Nenek Sari menatap jauh ke jendela, mengamati kota yang padat. Karena ketika diberi pilihan mudah untuk berbohong, kamu memilih jalan sulit. Dunia bisnis butuh lebih banyak orang yang berani memilih jalan sulit. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan pelan. Dan mungkin, karena nenek melihat cucu laki-lakinya dalam dirimu. Seseorang yang dulu nenek kehilangan. Raka terdiam. Ada kesedihan yang samar di balik kata-kata itu. Namun ia memilih tidak menggali lebih jauh. Dengan mata berkaca-kaca, ia membungkuk dalam. Terima kasih, Nek. Aku akan berusaha sekuat tenaga supaya tidak mengecewakan. Nenek Sari berdiri, menepuk bahunya lembut. Nenek tidak butuh kesempurnaan. Nak, nenek hanya butuh kejujuran. Hari-hari berikutnya, hidup Raka berubah drastis. Siang ia bekerja, malam ia belajar. Banyak materi terasa sulit, tapi ia menghadapi semuanya dengan tekun. Setiap kali ingin menyerah, ia teringat saat menyeberangkan nenek di pinggir jalan, titik pertama dari semua perubahan ini. Sementara itu,
Di balik layar, Nenek Sari menandatangani beberapa dokumen penting. Ia mengatur rencana jangka panjang, menyusun struktur perusahaan baru, dan secara perlahan membuka jalan agar suatu hari nanti, Raka bisa memegang peran yang lebih besar. Tidak ada yang tahu, bahkan Raka sendiri, bahwa kesempatan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Dan di suatu tempat, seseorang yang masih menyimpan dendam memperhatikan semua ini, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Tahun pertama berlalu lebih cepat dari yang Raka bayangkan. Ia tumbuh bukan hanya sebagai pegawai, tetapi sebagai seseorang yang mengerti arti tanggung jawab. Dari anak serabutan yang nyaris tak punya arah, kini ia menjadi bagian penting dari tim yang dipercaya mengawasi beberapa proyek perusahaan. Namun perubahan terbesar bukanlah pada jabatannya, melainkan pada caranya memandang hidup. Suatu sore, setelah rapat kecil, Nenek Sari mengajaknya keluar. Mereka duduk di taman kecil di belakang gedung, ditemani suara burung dan angin yang lembut. "Nak," kata Nenek Sari pelan, nenek ingin menunjukkan sesuatu. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat. Raka membukanya perlahan. Di dalamnya ada sertifikat rumah sederhana dan buku tabungan atas namanya. Raka tertegun. "Nek, ini terlalu banyak. Aku tidak pantas." Nenek Sari menggeleng lembut. "Ini bukan hadiah. Ini investasi kepercayaan. Rumah itu agar keluargamu tenang, dan tabungan itu untuk masa depanmu. Kamu bekerja keras untuk ini, bukan mendapatkannya secara instan." Air mata menahan di sudut mata Raka, ia menggenggam tangan keriput itu. "Terima kasih, Nek, seandainya ibu masih ada, pasti beliau bangga." Nenek Sari tersenyum hangat. "Nenek yakin, ibumu sedang tersenyum melihatmu memilih jalan yang benar." Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan pertemuan besar. Di hadapan seluruh karyawan, Nenek Sari berdiri, mengumumkan perubahan visi perusahaan, bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membangun budaya kejujuran dan saling peduli. Dan di tengah-tengah acara, ia memanggil nama Raka. "Pemuda ini," katanya, "suatu hari menolong nenek tanpa tahu siapa nenek. Ia tidak meminta balasan, tidak menghitung untung rugi. Karena itulah, hari ini ia berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tetapi karena hatinya." Tepuk tangan menggema. Raka berdiri dengan gugup, tetapi juga bangga. Ia tidak memberi pidato panjang, hanya satu kalimat yang keluar. "Jika kita menolong dengan tulus, mungkin tidak langsung dibalas. Tapi Tuhan selalu punya cara yang lebih indah." Malamnya, Raka pulang ke rumah barunya. Udara terasa lebih damai. Ia duduk di teras, memandangi langit. Ia teringat momen pertama ketika melihat seorang nenek yang lemah di tepi jalan. Keputusan kecil itu mengubah seluruh hidupnya, dan ia mengerti satu hal. Rezeki tidak harus dikejar dengan memaksa, apalagi dengan cara curang. Kadang, rezeki datang perlahan, mengikuti langkah-langkah kebaikan yang kita tanam. Di kejauhan, lampu kota berkelip. Hidup belum selesai, masih banyak ujian dan perjalanan menanti. Namun kini, Raka siap. Ia tahu kemana harus melangkah dan yang terpenting, ia tahu siapa dirinya.